Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, seperti biasanya, marilah kita berdoa. Doa dalam hati. Mulai. Selesai? Ya. Terima kasih. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Afita, Sadah, Omu, Habibah, Wilda. Ya, sudah semuanya ya, hadir semuanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Kan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen tahu terlebih dahulu pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang, ada yang tahu? Masih ingat? Ya, apa? Ya, jadi pelajaran kemarin kita belajar tentang adab berpakaian dan berhias serta perjalanan ya. Jadi ada rambu-rambu dalam perjalanan dalam berhias itu, diantaranya satu ada menutup aurat. Yang kedua, ya tidak menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ya terus, ya tidak transparan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Ada pembelajaran kali ini yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Jadi bagaimana kita bagi seorang muslim, mestinya kita bertamu ya. Pernah bertamu ya? Kemana kita bertamu? Ke teman, ke saudara itu ya? Itu kan bertamu ya? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Sebelum itu saya bacakan tentang tujuan pembelajaran, yaitu melalui pengamatan siswa dapat menghayati dan menjelaskan pengertian akhlak terpuji, adab bertamu dan menerima tamu. Jadi nanti saya tampilkan video atau gambar. Saya minta untuk bisa mengungkapkan apa yang dapat kamu tangkap dari gambar atau video itu. Kemudian setelah mengamati, siswa dapat membiasakan diri untuk berakhlak yang baik dalam bertamu dan menerima tamu. Jadi akhlak yang baik itu yang bagaimana, atau hal-hal yang perlu kita uraikan dalam bertamu dan menerima tamu itu bagaimana. Selanjutnya setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan bagaimana akhlak yang baik dalam bertamu dan menerima tamu. Jadi akhlak yang baik itu yang mana, yang kurang baik itu bagaimana, nanti lihat di video itu. Kemudian yang keempat, siswa dapat menganalisis adab dan manfaat adab akhlak terpuji ya. Jadi manfaatnya itu kita bertamu apa? Kemudian manfaatnya kita menerima tamu itu apa ya? Nanti kita pelajari. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang adab berpakaian dan manfaat akhlak terpuji bertamu dan menerima tamu. Jadi setelah kita nanti pelajari bersama, kita melihat, tampilkan, kemudian menganalisis. Saya mohon tetap nanti seperti biasa bagi kelompok 3 kelompok ya. Kemudian nanti didiskusikan apa yang dapat kita pelajari, kemudian nanti dipresentasikan dan diskusi bersama. Gitu ya? Paham ya? Oke. Lanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah pengertian adab bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab yang
diambil dari kata liziyadarati atau yastadifu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu diartikan sebagai datang atau berkunjung ke rumah seorang teman atau kerabat untuk tujuan tertentu ataupun maksud halwat atau kita berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan atau untuk sesuatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Itu adalah pengertian bertamu. Bertamu itu berarti kita berkunjung ke rumah orang lain, itu namanya kita bertamu ya. Nah, kalau menerima tamu, ini pengertian menerima tamu dalam Kamus Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu atau melawat atau berkunjung. Jadi kalau menerima tamu ya, menerima tamu itu berarti ada seorang yang datang ke rumah kita, kita menjamu atau kita menerima tamu atau kedatangan tamu dari orang lain. Itulah menerima tamu. Itu ya, paham ya? Antara bertamu dan menerima tamu. Kita lihat tampilan video ini. Silakan diamati, jika perlu ditulis ya. Nanti saya mohon untuk bisa memberikan komentar atau masukannya sesuatu yang hal-hal berkaitan dengan video ini. Ini ada orang siswa ya, sedang bertamu. Kalau tandanya itu tidak sopan atau kurang pas, ya. Ini sopan atau tidak? Tidak. Siapa yang bisa mengungkapkan kenapa tidak sopan? Angkat tangan. Kamu bisa mengatakan ini tidak sopan kan? Kenapa? Yang pertama, tidak mengucapkan salam. Yang kedua, mengganggu pemilik rumah. Kenapa mengganggu? Karena bisik, menggedor-gedor ya, menggedor-gedor. Jadi untuk masuk rumah itu tidak boleh menggedor-gedor. Boleh menggedor-gedor, mengetuk itu kayak gini. Jangan kayak gini. Seperti itu tadi kan kayak gini ya. Nah, itu tidak sopan. Yang ketiga selanjutnya apa? Tidak boleh apa? Ini lagi apa ini? Tahu nggak? Ngintip ya. Jadi tamu, kalau kamu bertamu itu tidak boleh ngintip. Jadi kalau kamu itu salamnya kayak gini, ini salam kayak gini, jangan di depan pintu, tapi di pinggir pintu kayak gini. Jadi sopannya kayak gitu. Itu adalah adab bertamu ya. Jadi mulai dari masuk sampai keluar lagi itu kita analisis. Tadi tidak sopan karena satu apa? Tidak mengucapkan salam. Yang kedua menggedor-gedor. Terus yang selanjutnya mengintip. Seharusnya kan kayak gini. Ulangi. Ini malah menggedor-gedor. Ya. Jadi tidak boleh menggedor-gedor atau mengetuk pintu itu maksimal itu 3 kali. Kayak itu ya, 3 kali. Kalau sudah berarti ditinggal. Mengucapkan salamnya. Kalau tadi kan tidak ya. Ini salah kenapa? Ada yang tahu? Iya, menggedornya terlalu banyak atau terlalu keras.
Ya, dari video ini kamu bisa menguraikan ya, kira-kira adab bertamu itu apa saja? Satu, mengucap salam. Yang kedua, mengetuk pintu 3 kali. Terus, tidak boleh mengintip, tidak menggedor-gedor. Terus, kalau mau masuk apa? Jangan di depan pintu. Ya, adab bertamu dan menerima tamu itu kan sangat banyak sekali. Jangan terpaku pada satu materi. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mohon kita belajar tentang bagaimana adab bertamu dan menerima tamu yang baik. Kita belajar diskusi bareng seperti kemarin. Kita buat kelompok, kemudian nanti didiskusikan lanjut dipresentasikan. Sudah ya, saya bagikan LKPD-nya, sesuatu yang berkaitan dengan materi dan ada dalam LKPD ini, silakan dikerjakan diskusi. Oke, gimana? Udah cukup ya? Oke, kalau sudah selesai, mari kita diskusikan, dipresentasikan terlebih dahulu. Mulai dari kelompok siapa? Mana? Kelompok sini ya? Kelompok sini dulu. Silakan dari kelompok pertama untuk bisa mempresentasikan. Tamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Dasar hukum bertamu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat Quran surat An-Nur ayat 27. Ada bertamu. 1. Memiliki waktu yang tepat, sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. 2. Mengetuk pintu atau membunyikan bel 3 kali. 3. Mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. 4. Tidak menghadap langsung ke pintu, berdiri di samping pintu. 5. Menjaga sopan santun atau tidak mengintip dalam rumah. 6. Pulang dengan pamitan dengan mengucapkan Assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Nilai positif bertamu. 1. Silaturahmi atau bertamu dapat memanjangkan umur. 2. Melancarkan rezeki. 3. Menambahkan kekalnya persaudaraan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari pembelajaran ini tentang adab bertamu dan menerima tamu, kita bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari adab ini? Ya, dengan bertamu kita dapat memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah antara individu dan masyarakat, itu ya. Ya. Kemudian dalam bertamu juga banyak kesunahan atau ladang pahala, baik itu bertamu maupun berterima tamu. Maka hendaklah kita, jika ingin memperpanjangkan umurnya, banyak rezekinya, maka kita sering-seringlah untuk bersilaturahim. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bagikan lembar soal sebagai penilaian kognitif. Silakan dikerjakan sebisanya mungkin. Kemudian kalau sudah selesai